Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dalam siaran renungan harian Keluarga Gemim yang disiarkan oleh Gemim Maranatha Paslaten Channel. Hari Senin tanggal 4 Agustus 2025. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa atas hari baru anugerah-Mu. Kami boleh ada saat ini semua karena kasih dan pemeliharaan-Mu lah. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu lewat renungan harian Keluarga Gemim. Engkau berkati kami semua, firman-Mu dapat kami pahami dan kami lakukan. Kami sambut firman-Mu demi Kristus, firman kehidupan. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini berambil dari kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-28. Begini firman Tuhan. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Tema perenungan kita, pemerintah dan rakyat takut akan Tuhan, akan diberkati. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Dalam perspektif manusia, derajat keagungan suatu bangsa diukur dari jumlah rakyat yang besar, kekuatan militer, kemakmuran ekonomi, sumber daya dan pengaruh politik di antara bangsa lain. Kenyataannya, justru hal-hal tersebut tidaklah menjamin derajat keagungan suatu bangsa. Malahan banyak persoalan yang muncul berkaitan dengan upaya untuk mencapainya. Firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Pesan firman ini menunjukkan hal yang relatif dan tidak pasti. Seorang raja tidak bisa mengandalkan jumlah rakyat untuk mengukur derajat suatu bangsa. Sebab jika jumlah rakyat besar, maka besar pula tanggung jawab pemerintah untuk mendatangkan kesejahteraan rakyatnya, dan besar serta kompleks jumlah permasalahan yang harus ditangani. Sementara itu, jika tidak ada rakyat, bagaimana pemerintah dapat memerintah? Dengan demikian, firman hari ini justru menyatakan makna yang berbeda dari apa yang ditulis. Seorang raja justru tidak bisa mengandalkan semua itu. Jika kita membaca ayat ini bersama dengan ayat 34 dan 35, ada dua hal yang sangat penting di sini, yakni kebenaran dalam bahasa Ibrani sedekah dan manusia yang berakal budi dalam bahasa Ibrani masikel. Artinya, berapapun jumlah rakyat, namun jika raja dan seluruh rakyatnya melakukan kebenaran dan keadilan serta hidup bijaksana menurut pengajaran firman Tuhan, maka berkat berlimpah dikaruniakan dalam kehidupan mereka. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dari perenungan firman ini kita diingatkan, baik pemerintah atau raja maupun rakyat dituntut untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan, serta memiliki akal budi dan kebijaksanaan, agar mereka dapat menikmati berkat pemberian Tuhan Allah. Keduanya dipakainya untuk membangun persekutuan umat dan bangsa. Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kemakmuran hidup rakyat, sedangkan rakyat wajib melakukan tugasnya untuk patuh pada pemerintah. Dalam situasi tertentu, Tuhan Allah juga memakai suara rakyat untuk mengingatkan pemerintah. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan, marilah kita menyuarakan apa yang dikehendaki Tuhan Allah tentang kebenaran, keadilan, dan kasih untuk mendukung pemerintah melakukan tugasnya. Marilah kita sebagai keluarga Kristen mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, dimulai dari keluarga, membayar pajak untuk berkontribusi dalam pembangunan, mengambil bagian
pencegahan stunting dengan menyajikan makanan bergizi, turut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing sebagai tindakan kesaksian iman dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman di saat ini. Kiranya sebagai warga gereja yang juga adalah warga masyarakat, kami terus menopang pemerintah dalam membangun hidup bersama sehingga apa yang menjadi harapan untuk hidup adil sejahtera itu boleh tercapai. Beri kami hikmat Tuhan sebagai orang yang beriman, yang percaya kepadamu. Kiranya hidup kami terus berkenan kepadamu. Firman kiranya menguatkan kami untuk tetap mau hidup sebagai orang-orang percaya yang takut akan Tuhan, yang taat dan setia melakukan segala perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa diberkati kami semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim saat ini. Engkau pilih kami ketika ada yang bergumul karena sakit, sembuhkanlah. Yang bergumul berbagai persoalan hidup, Engkau karuniakan kelegaan. Tetapi juga yang bersyukur karena berbagai hal, diberkati sukacita iman, di persembahan yang harum bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa kami untuk pemerintah, berkati pemerintah bangsa negara kami, yang mampu terus mengadilkan keadilan dan kesejahteraan sebagaimana dambaan hidup bersama sebagai satu bangsa. Berkati kiranya kami dalam segala aktivitas di hari ini, dimanapun kami berada, Tuhan tuntun sertai kami akan keselamatan. Berkati terus pelayanan tim multimedia Jemaat Gemim Maranatha Paslaten. Dan kiranya Engkau Allah sumber kehidupan yang menjadi sandaran, yang menjadi sumber pertolongan dan pengharapan dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Bapa, ini doa kami, permohonan ucapan syukur. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Paslaten lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.